तंग आ गया हूं मैं तुमसे। Sorry. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari film India yang berjudul Secret Superstar. Film ini dibintangi oleh Aamir Khan, Jai Rawasin, dan Maher Fitch. Film ini mengisahkan perjuangan seorang gadis remaja untuk mewujudkan impiannya menjadi penyanyi terkenal. Namun perjuangan untuk menggapai itu semua sangat menguras emosi karena tidak ada dukungan dari orang terdekatnya. Penasaran? Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari kami. Terima kasih. Di awal film diperlihatkan sekumpulan anak remaja sedang berada di dalam gerbong sebuah kereta. Di antara mereka terdapat seorang anak remaja cantik yang bernama Insia. Insia di sini memainkan gitarnya yang membuat orang-orang di gerbong itu sangat terkagum-kagum dengan kualitas suaranya. Dan momen itu mengundang teman remaja pria Insia yang bernama Cintan datang menghampiri dan memberikan sebuah brosur yang berisikan informasi kompetisi bernyanyi. Awalnya Insia biasa aja, namun ketika dikatakan hadiah utamanya adalah sebuah laptop dan gratis internet 1 tahun, sontak Insia langsung antusias. Sesampainya di stasiun, Insia sudah ditunggu oleh ibunya yang bernama Najma. Namun raut wajah Insia terlihat tidak begitu senang. Yang ternyata itu disebabkan Insia melihat wajah ibunya sedikit lebam, yang sudah pasti itu adalah kelakuan ayahnya. Menurut Insia, ibunya merupakan wanita yang sangat bodoh karena masih mau dan mampu bertahan dengan kondisi seperti itu. Insia di sini bertempat tinggal di sebuah rumah bersama dengan neneknya, satu orang adik yang bernama Ngudu, dan seorang ayah yang bernama Malik yang sangat mengerikan untuk Insia dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Insia dan ibunya mempunyai kesukaan yang sama, yakni mereka sama-sama menyukai musik. Namun ayahnya sangat tidak menyukai jika wanita di rumahnya tampil ke permukaan. Di sini Insia meminta izin kepada ibunya ingin mengikuti sebuah kompetisi bernyanyi di sekolah. Namun ibunya tidak berani memutuskan karena jika ayahnya tahu, bisa-bisa semua jadi semakin berantakan. Namun ibunya menawarkan sebuah ide kepada Insia agar nanti malam Insia mencoba meminta izin secara langsung kepada ayahnya sesaat pulang kerja malam nanti. Ibunya menyarankan Insia meminta izin di saat ayahnya sedang makan, karena ayahnya pasti lapar di saat pulang ke rumah nanti malam. Namun semua itu berantakan di saat ayahnya baru menyuap suapan pertama makanan yang baru disiapkan ibunya. नमक कम है, सॉरी से पेट भर लूं। 17 घंटे काम करने के बाद भी आदमी को ढंग का खाना नसीब नहीं होता। Sorry. एक बार और सॉरी बोला। Ya, inilah ayah Insia. Begitu mengerikan bagi anak yang tak diinginkannya. Semua rencana Insia seketika musnah saat itu juga. Setelah kejadian itu, Insia meminta ibunya untuk meninggalkan ayahnya. Namun ibunya tidak mau karena Najma takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya jika memutuskan berpisah dengan suaminya. Perlu diketahui, Malik, ayah dari Insia ini adalah seorang insinyur, dan Malik dan Najma adalah pasangan yang dijodohkan di saat muda. Yang sudah pasti Najma bukanlah pilihan hati Malik karena Najma bukanlah wanita berpendidikan sepertinya. Keesokan harinya setelah Malik, ayah dari Insia, berangkat kerja, Najma mencoba memberikan kejutan kepada anaknya dengan membelikan laptop kepada Insia sebagai pengganti hadiah yang tidak bisa diikuti Insia karena baginya Insia adalah penyanyi terbaik. Najma membeli laptop itu dari hasil menggadaikan sebuah kalung dari peninggalan orang tuanya.
Insia begitu sangat bahagia dengan itu. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia per-YouTuber, dari menonton film, video lucu, resep memasak, dan banyak lainnya. Hingga suatu ketika di tengah malam, Insia terbangun dari tidurnya. Insia melihat di laptopnya menampilkan seseorang yang sedang mengcover lagu yang diupload di YouTube. Sontak Insia langsung menemukan inspirasi akan apa yang harus dilakukan. Insia langsung bernyanyi menggunakan gitarnya, namun karena takut ayahnya melihat wajah Insia, ibunya Nazma menyarankan Insia untuk menggunakan cadar agar identitas Insia tidak diketahui. Awalnya Insia mengatakan itu adalah ide yang sangat bodoh, karena apa gunanya jika tidak ada yang tahu wajahnya. Namun ibunya mengatakan Insia menjadi penyanyi itu tidak perlu memperlihatkan wajah, tapi berikan suara dan nada yang indah. Ibu tidak akan memburu mimpimu, tapi ibu hanya mengubah jalan untuk mencapai mimpimu. Wow, genius. Keesokan harinya Insia diam-diam merekam menggunakan saran yang diberikan ibunya itu. Setelah merekam semuanya, Insia langsung mengupload videonya dengan channel Secret Superstar. Video pertama Insia ini berhasil mengumpulkan 11 ribuan penonton. Wow, luar biasa. Insia sangat bahagia dan semakin semangat lagi membuat video-video baru, karena semua itu sungguh di luar dugaan Insia. Bahkan respon dari penontonnya hampir semuanya memberikan pujian di kolom komentar. Di saat ayahnya Malik pulang ke rumah, ia melihat ada laptop di pelukan Insia. Namun ibunya dengan cekatan mengatakan itu adalah pemberian dari saudaranya, karena di sana sudah tidak terpakai lagi. Sesaat dari itu, ayahnya pergi keluar rumah dengan nenek dan adiknya, meninggalkan Nazma dan Insia. Insia dan ibunya terlihat fine dan begitu bahagia-bahagia saja. Di sini Insia lagi-lagi merekam video keduanya dengan ciptaan sendiri yang berkisahkan tentang ibunya. Dan kali ini lagunya benar-benar viral, dikarenakan suaranya yang merdu dan wajahnya yang ditutupin cadar, hingga membuat banyak orang sangat penasaran dan sangat penasaran. Sungguh-sungguh ide yang jenius dan sederhana dari ibunya. Di saat sedang mengikuti les tambahan, Insia melihat dirinya terpampang di sebuah koran yang dibaca oleh guru lesnya. Menyadari dirinya masuk koran, Insia berinisiatif meminta izin pulang. Namun Insia selalu dimarahin gurunya karena nilai yang dihasilkan selalu buruk, dan gurunya menitipkan sebuah pesan untuk ditandatanganin oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, Insia mengambil koran yang biasa dibaca ayahnya. Ketika Insia asyik membaca koran itu, tiba-tiba Cintan muncul dari belakang. Insia sangat-sangat kaget. Namun Cintan mengatakan ia tahu kalau penyanyi bercadar itu adalah Insia karena Cintan mengenali suara itu. Namun Cintan mengatakan ia tidak akan memberitahu siapapun akan siapa yang dibalik cadar itu. Dan di momen ini, Cintan mengungkapkan perasaannya kepada Insia. I love you. क्या? देख तू ऐसी रेट मत करना, तू सुपरस्टार है इसलिए नहीं. God promise बहुत पहले से सच्ची. Dan Insia hanya menyuruhnya pulang sembari tersipu malu. Secret Superstar. बेनामी और मशहूर. Setelah dari momen itu, ternyata Insia tak hanya muncul di koran, namun juga muncul di TV-TV lokal. Wow, jalan semakin terbuka.
Saking indahnya suara Insia, seorang Sakti Kumar yang diperankan Amir Khan. Di sini Sakti Kumar adalah sebagai komposer musik yang ternama yang sudah banyak mengorbitkan penyanyi-penyanyi ternama. Di sini Sakti Kumar mengirimkan email kepada Insia, memberikan pujian sembari memberikan sebuah tawaran kepada Insia jika Insia berminat untuk segera menghubunginya. Namun Insia tidak begitu meresponnya karena Sakti terkenal dengan ketidakbaikannya dalam dunia permusikan India. Karena citra yang selalu diberitakan media, semua hanya citra buruk dan bahkan Sakti sudah ditinggalkan oleh istrinya. बुलशिट सब बकवास है मेरी वाइफ की लॉयर दैट शीना सभा वाला उसने कोर्ट में सब झूठ बोल के केस जीता मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा हां बस सर क्या आपके अफेयर की बात सच है सर प्लीज सर मैंने कहा गिटार लेकर आओ। सॉरी Beranjak dari itu, Insia menemui ayahnya untuk meminta tanda tangan yang diminta gurunya karena hasil nilai lesnya buruk. Dan yang terjadi sungguh di luar dugaan Insia. Ayahnya sangat marah dan memutuskan tali gitar Insia. इसका टेस्ट से क्या कनेक्शन है अपा? ये नहीं बजाऊंगी तो भी तो फेल हो सकती हूँ। ऐसे बोलते हैं बस। सॉरी बोलो। सुनिए सॉरी। Keesokan harinya, Najma, ibu Insia, diajak ayahnya pergi ke sebuah acara rekan kerjanya dan ia meminta Najma untuk menggunakan kalung emas peninggalan orang tuanya itu. Namun kalung itu sudah digadaikan Najma guna membeli laptop Insia. Mengetahui itu, Malik menghajar Najma habis-habisan, bahkan kejadian itu dilihat langsung oleh anak-anaknya dari balik pintu kamar. हाँ पूछ रहा हूँ ना, जवाब दो कौन हूँ? Tak tahan melihat itu, Insia bergegas keluar untuk menghentikan kekerasan ayahnya kepada ibunya. Kemudian Insia memutuskan untuk membuang laptop itu agar hati ayahnya puas. Setelah kejadian itu, Insia selalu terlihat murung dimanapun dan kapanpun. Untung ada Cintan yang selalu setia mendampingi Insia. Di sini Cintan menyarankan Insia untuk mau menerima tawaran Sakti Kumar agar jalan menggapai mimpi yang lebih terbuka lebar. Namun Insia mengatakan Sakti Kumar bukan orang yang baik karena Sakti sudah ditinggalkan istrinya. Sontak Cintan mengatakan bahwa Cintan juga sudah lama tinggal dengan ayahnya karena ibunya pergi meninggalkan mereka. Namun Cintan memastikan bahwa ayahnya bukan orang jahat. Intinya Cintan mengatakan, jangan cepat memutuskan sesuatu jika kau tidak tahu kebenarannya. Sontak Insia pun tersadar. Di sini Insia juga meminta tolong kepada Cintan karena laptopnya rusak parah. Insia meminta Cintan untuk cek email dan medsos lainnya. Dan saat Cintan menanyakan password, ternyata passwordnya adalah nama Cintan itu sendiri. Yang artinya Insia ternyata juga memendam sesuatu kepada Cintan. Cinta monyet. Sampainya di rumah, ayahnya baru pulang dari dinas dan mengabarkan bahwa ia mendapatkan sebuah pekerjaan impiannya di Arab Saudi, yakni Riyadh. Awalnya Insia bahagia mendengar itu, namun seketika semua berubah karena ayahnya meminta Insia untuk menikmati sisa waktunya di Baroda karena Malik akan membawa serta keluarganya ke Riyadh dan menjodohkan Insia dengan anak temannya. Wow. Sontak Insia shock mendengar itu karena Insia tidak mau ikut pergi ke sana. Dalam kegunahannya, Insia memutuskan untuk menghubungi Sakti Kumar guna untuk menerima tawaran yang pernah diberikan Sakti Kumar lewat email. Mereka pun berjanji bertemu di Mumbai. Namun Insia memiliki dua syarat. Yang pertama, Insia hanya punya waktu 6 jam, jadi rekaman itu harus selesai dalam waktu 6 jam. Dan yang kedua, आपको कल बताऊंगी। keesokan harinya Cintan mengatur keberangkatan Insia agar tidak diketahui bolos dari sekolah demi keberangkatan ke Mumbai. बेड पहनना मत भूलना। Dan setibanya di Mumbai, Insia dijemput anak buah Sakti Kumar. Sesampainya di studio rekaman, Insia sedikit terkejut dengan sikap Sakti Kumar yang terlihat sedikit genit dan sedikit laki-laki kurang baiklah terlihat.
My pleasure to meet you, beta. Nah, di sini Insia langsung diberikan sebuah lirik dan nada yang akan dinyanyikannya, dan mempersingkat waktu, Insia langsung diminta untuk masuk ke dapur rekaman. Namun semua harapan Sakti tidak sesuai karena Insia tidak bisa membawakan lagu itu dengan keinginan Sakti, karena ternyata genre yang diminta sangat berbeda dengan kemampuan Insia. Dan kemudian sembari menangis, Insia meminta waktu untuk pergi ke toilet sebentar, dan di sana Insia mengingat perkataan ibunya. पता है इंसु, पहले बड़े अच्छे गाने दिया करता था, पर आजकल ऐसे गाने सुनती हूँ ना, तो ऐसे लगता है किसी अच्छे खासे गाने का रिमिक्स कर दिया, और वो अच्छा खासा गाना कभी बना ही नहीं. Insia mencoba meyakinkan Sakti Kumar agar boleh membawakan lagunya versi aslinya, yakni menyanyikan lagu itu dari hati, bukan versi disco yang cenderung hedon. Yang akhirnya Insia dapat menaklukkan lagu itu dengan sangat-sangat sempurna. Setelah rekaman selesai dan sukses, Insia mengajukan syarat yang pernah dia minta, yakni syarat kedua, yaitu Insia tidak meminta uang, namun ia meminta Sakti Kumar untuk menghubungi pengacara istrinya yang mengalahkannya saat di pengadilan. Awalnya Sakti menolak itu, namun seketika melihat wajah Insia yang tidak punya gairah, sontak Sakti menurunkan sedikit egonya. Meski dengan berat hati, akhirnya Sakti menghubungi pengacara istrinya itu dengan mengorbankan harga dirinya. Yang akhirnya waktu pun didapatkan. Setelah itu Insia pun langsung pulang ke kampungnya Baroda dan kembali ke sekolah. Dan tidak ada yang tahu kecuali Cintan. Nah, seminggu kemudian Insia kembali berangkat ke Mumbai untuk menemui Sina, pengacara itu. Dan pengacara kondang itu pun bersedia membantu Insia. Dan setelah semua urusan selesai, nah di sini nih ada momen yang sedikit menarik nih. सुनो, I'm proud of you. Thank you, ma'am. नहीं बेटा, मैं उनसे कह रही थी, तुम शायद अंदर से उतने बुरे नहीं हो जितने बाहर से. Sweetheart. Don't push it. Mantap. Sesaat di bandara, Insia mengucapkan terima kasih dan ingin segera check-in, namun tiba-tiba Insia berbalik dan di sini Insia terlihat baru merasakan apa yang namanya kasih sayang seorang ayah. Aduh, sedih sih. Take care, beta. God bless. Sampainya di rumah, Insia menceritakan semuanya kepada sang ibu. Insia meminta ibunya menandatangani sebuah berkas perceraian yang sudah dibuat pengacara itu. Nah, mengetahui itu Najma sangat marah kepada Insia karena pergi ke Mumbai sendirian dan mengurus surat perceraiannya tanpa pengetahuannya. Waduh, kurang ajar sih sebenarnya. Ibunya menegaskan bahwa mereka tidak akan bercerai dan akan mengikuti sang ayah berangkat ke Riyadh, yang artinya mimpi Insia akan berhenti sampai di sini. Namun Insia tidak bisa menerima keputusan ibunya itu dan Insia sangat kecewa lalu pergi ke atas loteng rumahnya. Namun di sana Insia menemukan sebuah laptop yang sudah diisolasi oleh sang adik guna niat hati memperbaiki laptop tersebut. Insia pun tersadar bahwa adiknya sangat peduli dan sayang kepadanya. Karena itu Insia meminta maaf kepada adiknya karena sering kesal dan marah kepada Gudu, adiknya itu. Bersalang dari itu, neneknya menceritakan sebuah rahasia kepada Insia karena Insia terlihat kelewat batas kepada ibunya. Neneknya menjelaskan bahwa dulu di saat dalam kandungan, ketika diketahui bahwa anaknya perempuan, Najma diminta ayahnya Malik untuk menggugurkannya. Namun Najma menolaknya hingga Najma kabur meninggalkan rumah berbulan-bulan agar anak yang dikandungnya selamat sampai hari kelahiran tiba. Dan Najma baru berani kembali ke rumah. Mendengar pengorbanan sang ibu, Insia sangat sedih dan menyesal karena telah menyakiti ibunya hanya demi sebuah mimpinya. Insia pun mencoba mengubur semua mimpinya itu demi membalas kebaikan dan pengorbanan ibunya itu. Diawali, Insia menghapus channel YouTube-nya dan bersedia mengikuti orang tuanya pindah ke Arab Saudi, yakni Riyadh. Setelah itu ternyata media dibuat heboh karena sudah terlanjur banyak yang menantikan kehadiran secret superstar yakni Insia itu sendiri.
karena media-media sosial dimilikinya sudah hilang dari peredaran. Keesokan harinya, Insia dan teman-temannya terlihat sedang mengadakan perpisahan di sekolah. Semua terlihat bahagia kecuali Insia. Dan saat itu Sakti Kumar menelpon Insia dan mengatakan bahwa lagu Insia menjadi super hits di India dan masuk nominasi dari sebuah penghargaan yakni Glamour Award. Dan acara digelar bersamaan dengan keberangkatan Insia ke Riyadh, dan Insia mengatakan bahwa ia tidak akan bisa datang ke sana. Waduh. सऊदी जाके बोल मत जाओ, फोन करते रहे। आपको कैसे पूछा? आपने मेरी इतनी हेल्प की। गॉड ब्लेस। Singkat cerita, hari keberangkatan ke Riyadh, Arab Saudi pun tiba. Sesaat di bandara, banyak monitor-monitor yang ada menampilkan Secret Superstar, dan banyak orang di sana yang memujinya. Ini sungguh sedih sih sebenarnya kalau dengar ini, kanan kiri memuji tapi peluang kita sudah tertutup. Nah, sesaat sedang check-in dan menimbang bawaan, ternyata bawaan keluarga Insia ini melebihi muatan bagasi. Jika ingin memaksakan, mereka harus membayar yang lumayan besar nominalnya. Namun ternyata sang ayah Malik memutuskan untuk membuang gitar kesayangan Insia untuk mengurangi item bawaannya. Ia meminta Insia untuk membuang gitar itu ke tempat sampah sekitar. Itu sangat melukai hati Insia dan ibunya. Apalagi setelah itu Malik juga mengatakan itu bukan gitar melainkan sampah, sama seperti isi kepalamu dan Insia. Wow, isi mulut sampah nih ada. Sungguh-sungguh mulut yang sangat kotor dan lagi menjijikkan. Mendengar itu sang ibu mulai kehilangan kesabaran. Ia memberanikan diri untuk melawan sang suami. Di saat perdebatan terjadi, sang ibu mengatakan, "Oke, fine. Gitar itu akan tinggal di sini bersama Insia, Guddu, dan aku." Sontak Malik begitu geram mendengar itu. Jiwa temperamennya pun keluar dan Malik seketika ingin langsung menampar istrinya itu. Namun di sini Nazma kembali mengatakan, "Di sini banyak kamera, stop. Jika ini terjadi, kami akan mengunggah ke channel YouTube Insia. Karena Insia sudah punya banyak fanbase di sana agar dunia tahu kelakuanmu." Sang ibu kemudian mengambil sebuah berkas gugatan perceraian yang pernah dibawa Insia dan langsung menandatangani. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Malik di bandara bersama sang nenek Insia. तुम समझाओ अपनी अम्मी को। गिटार का मसला है ना बेटा, गिटार ले जाने के लिए तैयार है हम। मैं गिटार ले जाता हूँ ना, चलो। एक बार आप बाहर गई तो वापस अंदर। Setelah di luar bandara, sang ibu berinisiatif meminta Insia menelpon Sakti Kumar. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat acara berlangsung, yakni tempat penerimaan penghargaan penyanyi terbaik. Jalan memangnya nggak ada yang tahu. Dan ketika diumumkan, ternyata pemenangnya jatuh ke tangan orang lain, yakni Monalita Kaur, bukan kepada Secret Superstar atau Insia. Terlihat raut wajah Sakti Kumar begitu kecewa dengan keputusan itu, seakan ia tidak percaya. Namun di luar dugaan, ternyata Monalita Kaur dari atas panggung mengatakan bahwa yang layak menang bukanlah dirinya melainkan Secret Superstar, karena jika dibanding suaranya, Monalita Kaur sangat jauh di bawahnya. Untuk itu Monalita Kaur meminta Secret Superstar untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan itu. Di saat Insia memberi sambutan, di sini Insia bercerita bahwa Secret Superstar bukanlah dirinya. आप सब सोच रहे होंगे कि हम सीक्रेट सुपरस्टार हैं, पर हम वो नहीं। 6 साल की थी, अम्मी ने गिटार लाके दे दिया। कहाँ से? अब्बा के बटुए से पैसे चोरी। एक हार था उनके पास, आखिरी। अब्बा तो हमारी स्टोरी का दी एंड हमारी अम्मी के पेट में कर देना चाहते, पर अम्मी ने ऐसा होने नहीं दी। हमारी अम्मी ने लिखी हमारी स्टोरी और आज भी लिखी। ये गाना गाना, अवार्ड्स लेना, ये सब तो हमारा ड्रीम था, पर ड्रीम देखना कुछ लोगों का अलाउड नहीं होता। ड्रीम देखने की आज़ादी वो भी हमें हमारी अम्मी ने। अम्मी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम जीनियस हो, तुम डरपोक नहीं हो, तुम फाइटर हो, तुम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं हो, तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट अम्मी। Secret Superstar sungguhnya adalah sang ibu, yakni Nazma. Dan film pun selesai. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Singkatnya, teruslah melangkah meski jalan terlihat buntu,
dan tetaplah berjuang meski tanda-tanda kemenangan tidak pernah terlihat. Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari, dan jangan lupa semua keputusan tetap ada di tangan Yang Maha Kuasa, yakni takdir. Tetaplah selalu berpikir positif dari setiap apa yang kita lalui. Tetap semangat. Terima kasih.